Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 69. Chapter 69 Gila. Di dunia nyata, langit perlahan menjadi gelap saat matahari terbenam di bawah gunung. Di sisi lain, pemain di domain God sedang menyambut terbitnya matahari pagi. Kota Daun Merah saat ini terang benderang seolah-olah itu adalah siang hari. Di area perdagangan, pemain dapat ditemukan di mana-mana saat mereka menerobos jalan. Dibandingkan kemarin, ada lebih banyak pemain saat ini di Kota Daun Merah, dan banyak dari mereka adalah pemain baru yang berada di level 0. Setelah resmi aktif selama 2 hari, banyak orang mulai memperhatikan perbedaan antara domain God dan game virtual reality lainnya. Pertarungan sendirian sangat menarik, belum lagi sumber hiburan lainnya. Monster di domain dewa meningkat dengan peningkatan level, membuat pertempuran tampak semakin nyata. Itu bukan lagi pertarungan sederhana biasa di mana pemain dan monster akan bergiliran bertarung satu sama lain. Pertarungan di domain dewa lebih mirip dengan kompetisi pertarungan di kehidupan nyata. Ini adalah usia di mana seluruh populasi dunia akan berolahraga. Di dunia nyata, orang-orang telah mencapai tingkat obsesi berkenaan dengan kompetisi pertarungan, membuat kompetisi seperti itu menjadi sangat populer. Semua orang menginginkan pertempuran di mana mereka bisa bertarung sepuasnya, dan terlebih lagi ketika bertukar pukulan dengan seorang ahli. Mereka ingin mengejar perasaan senang yang membuat darah mendidih. Itu adalah perasaan adiktif yang tidak mungkin menyerah. Sementara itu, domain Lord memiliki semua ini, dan tidak ada bahaya bagi kehidupan seseorang. Selain itu, domain dewa berisi petualangan hebat yang menarik dan mendebarkan. Ada juga banyak hal yang tidak diketahui yang menunggu untuk ditemukan dan dieksplorasi. Waktu dalam game juga 2 kali lipat dari kehidupan nyata. Banyak pemain berharap mereka bisa tetap berada di dalam domain God selama sisa hidup mereka, menjalani kehidupan kedua mereka di dalam game. Itu juga karena alasan inilah banyak pemain tertarik ke domain dewa. Banyak rombongan game virtual, setelah melihat situasi yang tidak dapat diubah ini, menyatakan kebangkrutan, satu demi satu, saat mereka bersiap untuk berinvestasi di domain God. Situasi seperti itu juga menyebabkan beberapa gamer veteran tidak mau memasuki domain God, yang sangat meningkatkan jumlah pemain. Tepat setelah kembali ke Kota Daun Merah, Sifen menerima banyak pemberitahuan sistem. Hampir semuanya merupakan notifikasi penjualan dari Auction House. Dalam sekejap, uang yang dimiliki Sifen meningkat menjadi lebih dari 500 koin perak atau 5 koin emas. Sifen masih ingat baru-baru ini mendaftarkan 3 koin emas di pusat perdagangan virtual. Setelah kurang dari 1 hari berusaha, dia sekarang memiliki tambahan 5 koin emas. Persekutuan itu memperoleh semua uang ini setelah banyak kesulitan, namun pada akhirnya mereka semua berkontribusi padanya. Saat ini, mungkin tidak ada pemain lain di White River City yang lebih kaya darinya. Pemimpin guild dari guild kelas 1 tidak terkecuali. Namun, ini hanya puncak gunung es. Saat-saat menghasilkan uang yang sebenarnya baru saja dimulai. Sifen pertama-tama menyimpan semua barang yang ada di tasnya ke dalam gudangnya. Dia tidak berencana menjualnya tetapi menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Lagi pula, item seperti batu permata dan buku keterampilan adalah mata uang keras harga mereka tidak akan pernah terdepresiasi. Sebaliknya, itu adalah peralatan yang akan terdepresiasi seiring dengan peningkatan level pemain. Segera setelah itu, Sifen mulai melakukan bisnis lamanya lagi. Malam hari adalah waktu terbaik untuk berbisnis. Melihat matahari akan segera terbit, Sifen mengesampingkan questnya untuk saat ini dan mendirikan kios jalanan, membeli batu, esensi ajaib, batu keras, dan set kartu. Karena kejadian serupa sebelumnya, banyak pemain sengaja tinggal di sini dan menunggu kedatangan Sifen. Sekarang, hanya teriakan santai dari Sifen sudah cukup untuk menyebabkan kerumunan pemain berlari ke arahnya. Sedemikian rupa, Sifen membeli materi sambil mendengarkan percakapan pemain di dekatnya. Aliansi Assassin telah memperoleh kemuliaan besar kali ini. Mereka menyelesaikan Insurrection of the Little Fishman Quest dan mendapatkan banyak reputasi guild. Tidak lama lagi aliansi Assassin akan menjadi guild level 2. Petik 2. Apa masalahnya? Saya pernah mendengar bahwa peristiwa besar terjadi di ibu kota. Pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 1, Federasi Sungai Bintang, menyelesaikan quest utama dan telah menjadi warga negara kelas 1. Sedikit lagi dan dia akan menjadi bagian dari bangsawan.
Ketika dia mendapatkan status bangsawan, apa masalah reputasi persekutuan? Setelah menjadi bangsawan, dia bisa pergi ke kamp tentara dan balai kota untuk meminta guild quest. Star River Federation dapat mengejar dan melampaui Assassin's Alliance kapan saja. Termasuk berbagai keistimewaan yang tersedia bagi para bangsawan, keuntungan mereka yang terakumulasi sangat besar. Hanya Federasi Sungai Bintang saat ini sudah cukup untuk menekan Ouroboros. Saat pertarungan untuk ibu kota dimulai, kota itu kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Federasi Star River. Petik 2. Itu hanya masalah kecil. Sekarang, masalah yang paling populer adalah pertarungan antara Black Flame Forger dan Hammer Trading. Siapa yang tidak tahu tentang itu? Saat ini, kemungkinan besar tidak ada satu orang pun di area kota Sungai Putih yang tidak mengetahuinya. Namun, saya tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa pemenangnya akan ditentukan dengan begitu cepat. Lebih jauh lagi, saya tidak pernah berpikir bahwa pemenang akhirnya adalah Hammer Trading. Hehe, untungnya saya cerdas dan meminjam sejumlah uang untuk membeli Glimmer Chestplate. Banyak orang saat ini membelinya dengan harga tinggi. Saya bisa dengan mudah mendapatkan 3 koin perak selama saya menjual kembali yang saya miliki. Petik 2. Persis. Terlepas dari atribut atau desainnya, Glimmer Chestplate jauh lebih baik, jadi biayanya pasti sangat tinggi. Itu hanya dijual dengan harga rendah karena persaingan dengan Hammer Trading. Black Flame pasti kalah dalam pertempuran itu setelah terus-menerus kehilangan uang. Sayangnya, dia tidak menjual satu pun peralatan sekarang. Kalau tidak, saya pasti akan meminjam uang untuk membelinya. Saat ini, ketenaran Hammer Trading telah meledak. Di forum, dia bahkan mulai dengan bangga memarahi pemalsu misterius itu sebagai tidak kompeten, menyebut pemalsu misterius itu cacingan karena tidak berani bersaing dengannya. Untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh mereka, persekutuan kelas 1 itu pasti akan mengundangnya. Hammer Trading pasti sudah mendiskusikan persyaratan kontrak dengan mereka sekarang. Kepala pemalsu dari persekutuan kelas 1, orang-orang akan ngiler hanya dengan memikirkan posisi seperti itu. Namun, kita hanya bisa melihat dengan rasa iri karena kita tidak memiliki desain tempa untuk peralatan perunggu. Jika saya memiliki item seperti itu, bahkan jika saya bangkrut, saya pasti akan bersaing dengan Hammer Trading sampai akhir. Ketika saya mendapatkan posisi kepala dari persekutuan kelas 1, masa depan saya akan dipenuhi dengan ketenaran dan kekayaan. Ketika Si Feng mendengar percakapan mereka, alisnya sedikit berkerut. Dia kemudian menelepon forum resmi. Benar saja, Hammer Trading mengejeknya dengan segala macam penghinaan. Brengsek, bukankah kamu begitu mengagumkan? Mengapa Anda berubah menjadi pengecut? Ayo terus berkompetisi jika punya kemampuan. Lihat bagaimana aku akan meremehkan pemalsu berhati hitam sepertimu. Melihat shenanigans inferior Hammer Trading, Si Feng tersenyum dengan tenang. Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi Hammer Trading. Untuk menjadi terkenal, dia berubah menjadi orang gila yang mau menggunakan segala cara. Sama seperti di kehidupan Si Feng sebelumnya, untuk bergabung dengan World Dominators dan menjadi Chief Forger mereka, Hammer Trading bersedia menjual seluruh guild mereka. Setelah dia selesai membeli materi, Si Feng menuju ke rumah lelang. Setelah semua keributan Hammer Trading dibuat, Glimmer Chestplate benar-benar menjadi terkenal. Si Feng sekarang dapat memulai operasi penghasil uang berikutnya. Dalam tahap permainan saat ini, mayoritas rata-rata pemain sudah level 3, sementara banyak veteran level 4 dan ahli level 5. Pemain rata-rata tidak mampu membeli Glimmer Chestplate, sedangkan para veteran harus meminjam sejumlah uang untuk membeli sepotong untuk diri mereka sendiri. Sedangkan untuk para ahli, penggunaan Glimmer Chestplate tidak terlalu bagus. Ada banyak peralatan di dalam Dungeons level 5 yang jauh lebih baik daripada Glimmer Chestplate. Itu berarti Glimmer Chestplate tidak bisa lagi menghasilkan banyak uang bagi Si Feng. Lagi pula, pembeli utama dari equipment tersebut sebagian besar adalah guild tersebut. Mungkin ada beberapa Noveorice yang mampu membeli satu untuk bermain-main, tapi mereka termasuk minoritas ekstrim di antara pemain rata-rata. Si Feng masuk ke rumah lelang, ke aula besar yang dipenuhi orang. Tanpa pilihan yang lebih baik, Si Feng mencari sudut dan diam-diam menampilkan layar rumah lelang. Dia kemudian menempatkan 20 salinan desain tempa untuk Glimmer Chestplate di lelang. Harga dasar untuk setiap desain tempa ditetapkan pada 30 koin perak, dan mereka akan dijual satu per satu dengan interval setengah jam. Itu bukan karena Si Feng tidak ingin menjualnya dalam jumlah besar, tetapi karena melakukan hal itu akan membuat harga mereka tetap rendah. Hanya melalui pemasaran kelaparan dia bisa meraup untung terbesar. Biarkan persekutuan itu perlahan bertarung di antara mereka sendiri.
Setelah itu, si Fen membersihkan batu keras dan set kartu yang terkumpul dari rumah lelang. Dia kemudian meninggalkan rumah lelang dan menuju ke perpustakaan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 70. Chapter 70 Sukses atau kegagalan bermuara pada orang yang sama. Kurukfield, ini adalah taman bermain untuk level 6 Grassland Lion Cubs. Pada tahap permainan ini, hanya ada sedikit pemain yang datang ke sini untuk leveling dan naik level. Itu karena level di sini sedikit lebih tinggi. Selain itu, monsternya banyak dan terkonsentrasi, membuat mereka sulit dibegal. Anak singa padang rumput ini berburu dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Kadang-kadang, mereka bahkan akan diikuti oleh elit Grassland Lion yang sudah dewasa, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Namun, saat ini ada kelompok beranggotakan 6 orang di bidang ini, melawan sekelompok singa. Seorang gadis berbaju biru air mengacungkan pedang besarnya, langsung menghadapi singa padang rumput elit. Tidak hanya dia dengan mudah menghindari cakar tajam singa padang rumput, dia bahkan mengambil kesempatan untuk menyerang dan memberikan kerusakan. Penampilannya yang gagah berani bahkan bisa memikat wanita. Gadis ini adalah Dewi Salju, salju lembut. Dia sudah mencapai level 5, dan dia mengenakan peralatan set perunggu level 4, Asureskar. Di tangannya, dia memegang pedang penakluk peringkat besi misterius. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Juga, ada juga seorang prajurit perisai yang tidak lebih lemah, melawan 4 anak singa padang rumput sekaligus. Tabib partai, Xiao Yuer, melantunkan doa, tangannya yang halus menelusuri teks-teks dewa di udara. Xiao Yuer merawat Shield Warrior sambil juga menyembuhkan gentle snow, membiarkan kedua health power mereka tetap di atas garis keamanan. Penyihir api, Zhao Yueru, juga mengenakan peralatan set api fantasi tingkat 4. Bola api besar terus-menerus ditembakkan dari tangannya, menyebabkan kerusakan yang menakutkan muncul di atas kepala singa padang rumput. Dalam beberapa saat, mereka membantai sekelompok singa pimpinan elit. Gentle Snow mengambil jarahan dari Grassland Lion, menemukan bahwa itu adalah buku keterampilan. Tidak ada peralatan yang jatuh. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Yuer, berkata, Xiao Yuer, itu Secret Light Shieldmu, pelajari dengan cepat. Setelah beberapa istirahat, kami akan melanjutkan mencari singa padang rumput yang lain. Kami benar-benar harus mendapatkan keterampilan kebangkitan. Petik 2. Bagus. Dengan skill ini, penyembuhan tidak akan sekuat itu lagi, Xiao Yuer dengan senang berkata saat dia menerima skill itu. Saat ini sedang beristirahat, Zhao Yueru tiba-tiba bertanya dengan nada ingin tahu, Snow, hammer trading itu telah mendapatkan banyak ketenaran. Setidaknya kita harus mengirim seseorang untuk merekrutnya. Kita masih bisa meningkatkan ketenaran persekutuan kita jika kita berhasil. Apalagi skill tempanya lumayan. Akan sangat disayangkan jika kita membiarkan beberapa persekutuan lain merebutnya. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Tidak akan lama sebelum peralatan perunggu level 3 memiliki nilai yang kecil. Dia hanya tahu cara menempa peralatan perunggu level 3 dan tidak memiliki desain tempa untuk peralatan tingkat yang lebih tinggi. Mengapa kita harus menghabiskan banyak uang untuk memperebutkannya? Kami hanya akan kehilangan sedikit uang. Selain itu, kami bahkan tidak tahu kapan persekutuan kami bisa mendapatkan desain tempa untuk peralatan perunggu level tinggi. Untuk apa kita membutuhkan dia? Gentle Snow menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki minat khusus terhadap orang seperti hammer trading. Sebaliknya, dia berkata, sebaliknya, saya lebih tertarik pada Black Flame Forger, terutama tindakan si pemalsu. Saya tidak bisa melihat melalui niatnya. Jika dia ingin menarik perhatian guild kelas 1 dan menonjol, maka dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan namanya. Akan ada banyak persekutuan besar yang menghubunginya. Namun, dia menyembunyikan namanya, mencegah siapapun untuk menghubunginya. Itu berarti dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Namun, dia masih bersaing dengan hammer trading, menurunkan harga peralatannya dan membiarkan semua orang mengenalnya sekali lagi. Sekarang dia telah memasuki mata kita, pada saat yang paling panas, dia tiba-tiba mundur dari kompetisi dan menghilang dari pandangan kita sekali lagi. Dia terus-menerus membawakan kami 3 jenis peralatan tempa. Mampu mendapatkan banyak desain tempa untuk peralatan perunggu menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang besar. Namun, mengapa dia tiba-tiba mundur? Apa tujuan Black Flame Forger ini? Atau apakah dia mundur karena dia sudah mencapai tujuannya? Sampai saat ini, saya masih belum tahu apa yang coba dilakukan Black Flame Forger itu. Dia penuh dengan misteri dalam semua aspek. Snow, bagaimana kalau aku meminta seseorang meneliti pemalsu ini?
Mendengarmu berkata begitu, bahkan aku ingin melihat orang seperti apa dia. Setelah mendengar analisis Gentle Snow, kesadaran menghantam Zhao Yueru. Dia tiba-tiba tertarik pada Black Flame Forger ini. Dia juga merasa orang ini tidak sederhana. Minatnya terhadap identitas Black Flame Forger meluap. Hanya memikirkan untuk bisa mengungkap identitas orang ini membuatnya merasa sedikit bersemangat. Sementara itu, di dalam ruang tempat tingkat menengah di lantai 2 asosiasi penempaan. Semuanya, bagaimana pertimbanganmu? Hammer Trading duduk bersila, dengan santai bertanya saat dia melihat perwakilan dari guild kelas 1 dengan mata menyipit. Namun, kondisi yang ditetapkan oleh Hammer Trading menyebabkan guild kelas 1 ini terdiam. Kondisi Hammer Trading terlalu keras. Hanya villa yang dia inginkan di kota tempat dia tinggal dan gaji tahunan 5 juta kredit akan menyebabkan persekutuan ini mundur selangkah, belum lagi dia ingin semua sumber daya diprioritaskan padanya. Perlakuan seperti itu kemungkinan besar hanya dinikmati oleh guild leader dan wakil pemimpin. Sementara itu, Hammer Trading menginginkan perlakuan yang sama seperti mereka. Lalu, bukankah itu berarti dia akan sejajar dengan pemimpin dan wakil pemimpin persekutuan? Kalian harus memikirkan ini dengan jelas. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan reputasi yang begitu hebat. Selama saya bergabung dengan guild Anda, popularitas Anda akan segera melonjak dan melampaui guild lainnya. Kamu tidak akan kekurangan peralatan perunggu dan akan bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar karena teknik penempaanku. Harga yang saya berikan seharusnya tidak terlalu dipertimbangkan, kata Hammer Trading sambil tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengatakan, jika kamu tidak merekrut saya, akan ada orang lain yang mau. Jangan menyesal jika saatnya tiba. Hammer Trading memiliki guild kelas 1 ini yang memakan dari telapak tangannya. Saat ini, masing-masing guild kelas 1 ini ingin selangkah lebih maju dari yang lain. Jika demikian, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam menguasai City. Kekayaan yang datang dengan memiliki kendali atas kota virtual bukanlah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan 5 juta kredit dan sebuah villa. Harga yang diminta Hammer Trading bisa dianggap rendah. Melihat perwakilan dari persekutuan kelas 1 ini, meskipun ekspresi mereka ragu-ragu, mata mereka bersinar dengan keyakinan akan merekrutnya. Hammer Trading tiba-tiba merasa tindakannya menginvestasikan semua hartanya ke dalam kompetisi kali ini benar-benar bijak. Jika dia tidak menguatkan hatinya untuk meminjam uang dari lintah darat pada detik terakhir, dia mungkin benar-benar kalah dari Black Flame Forger. Untungnya, Black Flame Forger menggigit debu selangkah lebih awal dari yang dia lakukan, memungkinkan dia untuk merasakan buah terakhir dari kemenangan. Saat Hammer Trading merasa senang dengan dirinya sendiri, ekspresi dari banyak perwakilan di sekitar meja konferensi tiba-tiba berubah. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi keterkejutan dan ekstasi. Brother Hammer Trading, saya benar-benar minta maaf, tapi persekutuan kita telah memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini dan menyerah pada persekutuan lain. Guild kita tidak akan bergabung lagi, dan aku masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi, tiba-tiba perwakilan dari Star River Federation berkata. Harga ini terlalu tinggi, persekutuan kita hanya bisa menyerah juga. Kami hanya dapat berharap untuk bekerja sama dengan Anda di masa mendatang. Untuk sesaat, semua perwakilan persekutuan mulai pergi. Selain itu, masing-masing dari mereka sepertinya sedang terburu-buru. Seolah-olah mereka tidak bisa menahan diri untuk segera lari ke suatu tempat lain, tidak ingin menyia-nyiakan sedikit waktu. Apa maksud kalian semua? Tidak bernegosiasi lagi, kalian lebih baik tidak menyesalinya. Saya seorang forger yang bisa membuat peralatan perunggu. Aku tidak akan bergabung di masa depan, bahkan jika kalian semua memohon padaku. Apakah bisa menempa peralatan perunggu luar biasa? Saat ini, rumah lelang menjual desain tempa untuk peralatan perunggu. Dengan desain tempa, kita dapat memelihara pemalsu kita sendiri. Kita tidak perlu menghabiskan sebanyak 5 juta kredit sama sekali, salah satu perwakilan dengan dingin menertawakan Hammer Trading sebelum meninggalkan ruang tempa. Apa katamu? Bicaralah dengan jelas sebelum Anda pergi. Hammer Trading tiba-tiba berdiri setelah mendengar ini. Dia pikir dia salah dengar.